Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah-kisah misteri pendaki gunung. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat Balakarsa yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cerita ini berjudul Ekspedisi Solo Hiking Gunung Sumbing. Cerita ini adalah sedikit sambungan dari solo hiking Gunung Arjuno. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita horor dimulai. Entah itu apa dan siapa, saya tidak menyangka bertemu sosok seperti itu. Jantung terpacu layaknya pacuan kuda. Saya kadang tak mau membayangkan rupa dan bentuknya. Sekedar peringatan. Banyak adegan dan membuat tidak nyaman, dan membuat efek yang kurang baik. Jika terjadi, mohon tutup sejenak gaget Anda dan beristighfar 33 kali. Gunung memiliki banyak kisah di setiap tempat dan kawasannya. Terlebih di tanah Jawa, yang terkenal akan mitos dan legenda. Cerita ini hanya sebagai pengunggah nurani, agar kita senantiasa mendaki dengan selalu terpuji akan kebesaran Tuhan. Jangan kau bawa sikap jumawa dan angkuhmu di tempat yang belum kau kenali, karena yang masuk belum tentu bisa kembali. Sikap angkuh dan jumawamu adalah sikap yang akan menjadi bebanmu dan malapetaka bagimu. Jadilah rendah seperti tanah. Tanah tetap diam diinjak, tapi suatu saat, bahkan tanpa tenaga, siapa yang menginjak tanah pasti akan dikubur oleh tanah. Pagi yang biasa setelah bergelut dengan dunia, rasa kian membara untuk memulai petualangan kembali. "Bro, masih di sini?" tanya si Dimas kepadaku. "Iya Dim, masih. Ini kenapa?" jawabku, kemudian bertanya pada temanku si Dimas. "Besok aku mau ke sana, Bro," ucap si Dimas. "Walah, yaudah, sini aja Dim," ucapku mengiyakan jika Dimas mau ke tempatku. Sempat kita bersiteru dan tidak mau tegur sapa. Dimas kemarin kesal karena aku tidak jujur jika mendaki ke Gunung Arjuno sendiri pula. Singkat cerita, Dimas sampai di rumah kakakku. Karena bisa dibilang rumahku pribadi cukup jauh dari kota, jadi aku giring Dimas untuk stay di rumah kakakku saja. Ya seperti biasa, obrolan demi obrolan kami lontarkan, layaknya pengamat politik di Vespa Ceklik. Aku dan Dimas memang begini, kritis, melankolis, humoris, dan tentu saja agamis. Agamis. Aku dan Dimas kebetulan juga pernah di Ponspes yang sama di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka kami sangat nyambung, dan topik pembicaraan lebih banyak beratnya. Tiba-tiba, pertanyaan yang tidak aku ingin dengar dari mulut Dimas pun keluar juga. Pertanyaan yang sangat membuatku menyesal. "Bro, kenapa kamu bohong sama aku? Kenapa kamu bohong? Katanya kamu mau pulang, malah naik Gunung Arjuno sendirian," hujaman tanya dari Dimas. Aku bingung mau jawab apa, Dim. "Maaf loh, aku hilaf," ucapku penuh sesal. Lalu muncul kembali tanya dari Dimas yang membuatku kaget. "Sudah dapat apa yang kamu cari, Bro?" Pertanyaan Dimas yang sontak membuatku kaget. "Itu yang di latar pekarangan rumah. Itu yang kamu dapat," ucap si Dimas yang sekali lagi mengagetkanku. Ucap dan tanyaku kebingungan. "Itu makhluk besar berliur setinggi 5 meter itu dari sana kan?" "Hah? Dim, jangan ngaco. Aku gak bawa apa-apa kok dari sana. Apalagi makhluk seperti itu,"
jelasku kepada Dimas. Dia ikut kamu bro sekarang, ucap si Dimas. Aku kaget dan tidak tahu sebenarnya apa yang dimaksud Dimas. Wujud besar berliur dan tinggi 5 meter. Makhluk apa itu? Ucapku dalam hati. Masih saja belum paham akan ucapan Dimas itu. Gini bro, aku jelasin wujudnya ya. Kamu memang gak sadar kalau dia ikut. Tapi aku yakin kamu pernah bertemu sama ini makhluk. Jelas Dimas, dan hanya aku balas anggukan kepala. Dia berbadan besar, kekar. Sorot matanya sangat tajam dan sadis. Berekor dan kepalanya macan. Pernah bertemu dengan makhluk ini kan? Ucap Dimas, dan membuatku langsung menelan ludah. Timbul tanya di benakku dan akhirnya terlontar. Dan apakah makhluk itu membawa tombak, Dim? Refleks aku mengajukan pertanyaan pada Dimas. Iya, tombaknya sebesar diameter tiang Telkom dan panjangnya sekitar 7 meter, mungkin lebih. Jawab si Dimas santai. Dek, 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 dek. Aku terdiam. Aku cukup terkejut. Apa benar? Dek, 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 dek. Jantungku berhenti berdetak. Aku masih tak ingin mengingatnya. Hanya ada satu wujud yang disebut dengan ciri-ciri yang disebutkan Dimas. Tapi apakah makhluk itu? Makhluk yang hampir membuatku mati ketakutan. Otakku terasa beku sekarang. Apakah makhluk yang dilihat Dimas adalah Barong? Udah, gak usah pucat seperti itu. Dia memang tergolong sadis dan beringas. Tapi untung saja bro, pas kamu ke Arjuno, dia tidak melemparkan tombaknya. Bisa hancur tendamu pasti. Ucap si Dimas bersamaan tertawanya yang menggelegar. Gimana? Udah kapok solo hiking? Aku tahu bro, besok Sabtu kamu mau sumbing kan? Solo hiking juga, ucap si Dimas. Iya Dim. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Ya udah, hati-hati aja ya. Pokoknya tenang. Kamu gak bakal sendiri kok, ucap si Dimas. Kamu ikut Dim? Tanyaku pada Dimas. Enggak, itu makhluk yang ada di depan yang bakalan nemenin kamu. Bahkan kemanapun kamu pergi, dia akan selalu menemani kamu, ucap si Dimas, yang membuatku was-was saja. Lalu, aku mau ke Jogja. Ke Ponpes Jogja ada panggilan Kiai Hajar. Kamu hati-hati aja ya, ucap si Dimas. Bawa pisau rimbaumu. Itu sekarang pisau yang mematikan. Tambah si Dimas dengan tertawa kecil. Maksudnya Dim? Tanyaku kepada Dimas. Kamu akan temukan jawabannya sendiri, ucap si Dimas. Keesokan harinya, pagi yang masih suci, mentari mulai menyinari bumi dan nyanyian kicau burung pleci. Aku mengantar Dimas ke Jogja. Bro, nanti kamu akan dapat pengalaman unik di Sumbing. Eling Gusti, kowe kudu wani, ojo mong wani-waninan. Ingat Tuhan, kamu harus berani, jangan cuma berani-beranian, ucap si Dimas. Iya bro, aku kudu wani. Aku nekat, nganggo waton ora waton nekat. Muga Gusti mengsandingku lan sandingmu. Iya bro, aku harus berani. Aku nekat pakai rencana, tidak asal nekat. Semoga Tuhan di sampingku dan di sampingmu, ucapku kepada Dimas. Wis wayahe lenono, ora masalah bab pinter utawa bodoh, nanging bab sopo sing iso gawa awake andhap asor mukti suci lan becik prasaja ning dalane Gusti. Tepat hari Jumat dini hari, aku sampai di Terminal Wonosobo. Aku menunggu travel ke base camp Gunung Sumbing. Kebetulan juga bertemu dengan rombongan yang akan naik ke Sumbing juga. Kami menunggu di sudut terminal itu, Terminal Mendolo Wonosobo. Udara yang begitu dingin, ditambah angin yang bertiup membuat bulu roma berirama. Udara dingin ini sungguh terlalu.
Waduh, aku kebelet bak iki. Aku minta izin kepada mereka untuk bersedia menawariku bersama mobil travelnya nanti. Aku pun melangkahkan kaki mencari toilet terdekat. Aku berjalan perlahan. Terminal ini ramai sepi, tapi ada satu spot membuatku penasaran, dan di situ dekat dengan toilet. Lampu oranye tua yang berkedap-kedip, lorong dan lorong gelap yang terlihat. Satu manusia pun terasa tak ada di spot itu. Aku berlahan menuju toilet di sana. Ya, bau pesing, kotor, tidak terlalu terawat. Adalah banyak kebobrokan moral masyarakat kita yang tidak mau menjaga fasilitas umum. Belum lagi vandalisme dan coret-coret dengan label nama komunitas atau apalah namanya itu. Banyak sikap acuh terhadap fasilitas umum dan bertameng kalimat, udah bayar juga di kotaknya. Sikap manusia egois yang tak ingin maju, ingin terlihat pintar namun bodoh. Manusia yang tak peduli akan sosial dengan general adalah manusia yang sulit dididik. Manusia seperti ini memang pintar dari segi akal, tapi tak lebih baik dari seekor anjing dalam segi moral. Selesai aku melakukan ritual pembuangan sisa kalori dan endapan yang membuat tubuh mengalami bentrokan oleh gas metana. Akhirnya aku sadari dengan penjatuhan bom atom ke kubangan lubang air itu. Lega. Aku pun keluar dari bilik bau pesing dan busuk, seperti pesing di busuknya mulut janji-janji wakil rakyat yang tak pernah ditepati. Asu, umpatku, karena lama-lama tak tahan dengan bau ini. Sayup-sayup terdengar lagu dengan bahasa Jawa, lagu dolanan, lagu anak-anak kecil. Aku tetap melayangkan kaki keluar dari toilet itu. Ger, ger, brak. Ku dengar suara erangan atau dengkuran dari sudut salah satu lorong. Bodoh, sungguh bodoh. Aku benci dengan diriku yang penasaran dengan apapun yang bagiku terlihat ganjil. Samar-samar, kulihat ada orang duduk sedang repot dengan sesuatu. Berlahan dan berlahan, aku dekati dan kuluangkan kaki ini mendekati orang tersebut. Aku tak takut, hanya sedikit was-was bercampur penasaran. Dekat, sudah sangat dekat. Kusapa orang itu. Kulon won, permisi. Orang itu masih sibuk dengan sesuatu, seperti sedang menyantap sesuatu. Aku coba menyapa kembali dengan volume suara lebih keras. Mbak, Mas, kulon wun. Dek, orang itu terdiam. Tapi ada banyak tetesan merah di dekat ia duduk. Apa itu? Perlahan, orang itu orang yang memakai penutup kepala lebar di kepalanya, membalikan muka ke arahku. Dan kaget, siapapun yang melihatnya, jantungnya pun akan copot seketika jika melihatnya. Sial bagiku. Seharusnya aku tak menghampirinya. Dengan mulut yang masih berlumuran warna merah, sorot mata hitam semua, moncong panjang dengan gigi taring yang menakutkan. Yah, kepala yang serupa anjing hutan atau serigala tepat berdiri di satu langkah kaki di depanku. Kulihat ia menyodorkan sebuah santapan yang tak akan sudi manusia melihatnya, apalagi memakannya. Itu adalah sepotong tangan dengan lumuran darah segar yang masih mengalir. Mau mas? Suara itu keluar dari mulut orang itu. Gelengan kepala. Hanya itu yang langsung aku lakukan. Mataku hanya bisa melotot ngeri. Ludahku tak henti-hentinya ku telan. Sial. Pemandangan macam apa ini? Perlahan, orang itu kembali sibuk dengan santapannya. Aku tak mau berlama-lama melihat pemandangan ngeri seperti ini. Kulangkahkan kaki menjauhi tempat orang itu duduk. Aku menuju ke tempat menunggu travel lagi. Iya, wajahku mungkin masih pucat, tapi aku tetap tersenyum dan menyimpan tenang apa yang aku lihat tadi.
Didit. Mobil setara elf pun tiba. Kami masuk dan menuju base camp Sumbing. Aku memilih tidur agar tidak terlalu memikirkan hal tadi. Mas, bangun. Ku dengar suara dan tepukan bahu membangunkanku. Alhamdulillah, sudah sampai di base camp Sumbing. Aku pun turun, tapi berbeda dengan teman-teman kenalan di terminal tadi. Ya, karena aku berencana naik siang hari. Kabut lembut menemaniku dalam rasa kalut, hanyut dalam kecup hangat yang redup. Rasa dan raksa mengaduk nestapa. Rencana hanya bualan saja. Kulangkahkan kaki menuju base camp yang bisa menjadi tempatku menulis puisi. Ya, di situ seperti rumah sementaraku sebelum menjajaki lebatnya rimba yang penuh akan rahasianya. Jeglek. Assalamualaikum. Suara seseorang yang masih basah kuyup oleh embun pagi buta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawabku. Misi mas, mampir tidur, ucap pria itu yang masih menggunakan buff dan pakaian oranye. Wah, dia membuka buff itu. Alwi, ucapku pada pria itu yang ternyata adalah orang yang aku kenal. Iya, pria berpostur tak terlalu tinggi, namun terlihat kekar dengan seragam serba oranye beserta baret yang menempel di kepalanya. Wah, Bala, kok neng ini toh? Wah, Bala, kamu kok di sini? Ucap temanku. Sebut saja namanya Alwi, bukan nama sebenarnya. Aku arep munggah Al, wes gatel iki sikilku. Aku mau naik, sudah gatal kakiku. Ucapku kepada Alwi. Alwi, kowe bar jaga ngendi toh? Kamu habis jaga di mana? Tanyaku kepada Alwi. Mau bar neng gunung ke? Jare ono penampakan celeng gede sak sapi ngono. Tadi baru saja di gunung, katanya ada penampakan babi hutan sebesar sapi, jawab si Alwi. Waduh, wes lah, ojo ngomong iku. Aku lagi ora sreg iki. Ya sudah. Jangan bicara itu, aku sedang tidak minat. Ucapku agar Alwi tak meneruskan ceritanya. Ya, aku masih belum bisa lupa sama yang ada di terminal ini, malah tambah yang baru. Aku merasa tidak nyaman. Oh ya wis, kowe arep munggah kapan? Kamu mau naik kapan? Tanya si Alwi. Sore wae Al, piye? Sore saja. Gimana? Jawabku membalasnya. Ya udah, besok aku temani ya. Sekalian reuni. Sudah lama loh aku tidak naik sama kamu, Bal. Jawab si Alwi dengan mata berbinar-binar karena akhirnya bisa kembali naik bersamaku. Bukannya aku jumawa, sombong atau sosokan. Tapi memang aku jarang mau diajak naik bersama, kecuali memang aku sendiri yang mengajak. Ya aneh. Begitulah aku. Kami pun bercanda ria dan lepas tawa akan semua cerita lama kami. Cerita di mana masih bertemu sebagai pendaki cupu dan belum ultralek seperti ini. Ya, masih nyewa dulu soal peralatan belum punya milik pribadi. Canda demi canda kami suguhkan bergantian. Sebungkus rokok ayam tentrem dan kopi palapi pun ludes beberapa jam, menemani perbincangan para pemuda pendaki tanpa dambaan hati. Adzan pun melakukan seruan panggilan kemenangan. Air dingin gunung membasahi suci kulit ini, dan siraman lantunan bacaan sholat mengiringi kolbu dalam baginan sadu. Tak lupa kami membaca kitab suci, membaca kalimat ilahi untuk berterima kasih atas nikmat yang Tuhan beri. Pagi, surya membuyarkan sinarnya. Kami pun tidur dan lelap dan bayang hangat surya pala. Merasa ditepuk Sang Hyang Bahtara Guru dalam kidung alam swargaloka. Aku pun terbangun, menandakan sudah siang. Saat telah tiba di mana waktu menghirup nafas segar Edelweiss. Karena kemarin aku masih penat dengan kesibukan kota yang sangat monoton dan penuh kepalsuan. Kau, dengan ketinggaanmu,
3.371 meter dari permukaan laut. Kau yang berdiri sebagai pancang dan paku Wonosobo. Kau, Sumbing MT, dengan segala kegagahanmu di sana. Mungkin tak heran lagi bagi diriku, atau orang dengan karir dan tongkat gunung sebagai kaki ketiga itu, bila menginginkan serta menambahkan kaki-kaki kami di puncakmu, yang megah dan sangat menawan akan keindahannya. Namun, tak begitu seru bagiku bila aku tak mengambil jalur yang menurutku ada sesuatu yang memanggilku dan ada rasa kangen yang mendalam di sana. Jalur dengan hamparan sabana dan berjuta cerita yang tak akan pernah kulupa. Alwi sebelumnya pamit pulang dulu, ingin ganti baju dan membawa peralatan gunung dan survive-nya. Aku menunggu di sini, di warung kopi dekat base camp itu. Di dekat warung kopi inilah tempat base camp dari para pendaki mempersiapkan segalanya. Bahkan kami membayar simaksi saja, ada juga yang dari sini. Sejuk, nyaman, damai. Ya, beginilah suasana base camp di atas awan. Singkat cerita, namun tetap kusuguhkan padat dan apik. Kami, aku dan Alwi, memang suka sekali menyesap sedikit kopi di tempat ternyaman bagi kami di sini. Sampailah pada waktu itu. Sesudah simaksi, kubayar dengan uang kerja dari laden tukang batu waktu itu. Dan kami melanjutkan perjalanan menggunakan alat transportasi yang sangat umum di sana. Kalian boleh menebak apa itu, karena aku tak ingin bercerita tanpa ada rasa penasaran bagi kalian yang mendengarkan cerita ini. Sampailah kami di lahan parkiran itu dan melanjutkan ke pos 1 yang merupakan sesuatu yang sangat sesuatu dipikirkan kami berdua. Bagaimana tak mengundang pikiran kami? Di pos 1 ini, aku telah disambut oleh gending Jawa yang sangat terasa akan kemistisannya. Gending Jawa dengan alunan lembut, namun melambangkan ketegasan yang tiada tara silih ku dengar. Bro, kamu sudah bayar simaksi kan? Itu ayo kita ke petugasnya, agar cepat diproses dan didata apa yang kita bawa, ucap si Alwi mengajakku. Siap wes pokoknya. Tapi apa kamu tidak mendengar suara itu? Ucap tanyaku kepada Alwi. Memang tak elok dan tak sopan membicarakan hal yang belum tentu kebenarannya. Namun aku penasaran, apakah Alwi juga mendengar gending itu? Udah, gak usah kamu dengar. Mungkin ada hajatan di atas, jawab si Alwi. Ya, dengan muka yang agak takut, namun sedap-sedap ngeri yang tersirat di wajahnya. Mungkin Alwi sahabat karibku ini menyimpan sesuatu kata atau kalimat yang tak ingin dia ucapkan. Walau mudah saja mengucapkan kata horor bro, itu maksudnya. Tak butuh waktu lama, kami telah menyelesaikan segala syarat administrasi dari petualangan semu nan indah ini. Wow, sok semu. Ya, semu bagiku, karena tak nampak apapun di mata ini. Hanya suara gending itu yang menyambutku, bagaikan suara alam akan melaksanakan hajatannya. Perjalanan kami pun dilalui tanpa sedikit rintangan apapun, karena kami sangat mengenal jalur demi jalur, bagaikan kami sangat mengenal watak dari para mantan kami. Ya, terkesan lucu. Sangat lucu sekali. Bagaimana tidak? Kami telah belasan kali naik ke sana, namun tetap merasa asing dan janggal. Apakah ini yang dimaksud dengan pertemuan yang sangat syarat dengan penantian? Mungkin akan ada yang menantiku di sana, seorang atau sesosok yang selama ini memberiku arah akan kehidupan di puncak Gunung Sumbing nan perkasa. Tak biasa memang di jalur ini, kami tidak bertemu dengan seorang pun. Bahkan para porter pembawa bahan-bahan makanan yang disediakan oleh warung di atas saja tidak kami dapati. Kami berdua saja dalam alunan gending yang sedari tadi mengiringi kami.
sempat aku melihat kaki terbungkus sepatu milikku. Apakah masih menapak di tanah atau di atas awan? Takut, memang takut. Kalau tiba-tiba diri ini melayang, entah kemana dan diangkat olehnya. Tak elok kami ucapkan. Karena kami nyatanya tak apa-apa, dan masih menampakkan kaki di tanah berwarna coklat kemerahan itu. Kami percepat langkah kaki kami ke atas, dengan dibayangi sejumlah kayu dan tumbuhan yang tak seberapa besar itu. Senja sore kami rasa sudah memberikan auranya pada kami. Namun untung beribu untung, kami telah sampai pada pos 2 dengan selamat, walau tanpa bertemu dengan satu orang pun di perjalanan kami waktu itu. Wes toh, kita ngecamp di sini aja. Biar nanti kita teruskan kalau sudah pingin. Sementara di sini aja bro, ucap si Alwi kepadaku. Apakah kalian tahu, suara gending Jawa itu tak pernah menghilang, walau kami telah ada di pos 2 ini. Tak bisa kami pikirkan juga, ternyata di pos 2 sudah banyak sekali para pendaki. Padahal kami waktu naik tidak bertemu orang sama sekali. Apakah kami masuk ke dimensi lain? Hanya kalian yang mampu menjawabnya dengan segala kerendahan hati. Kami mendirikan tenda dom yang super mungil di salah satu area yang lumayan masih kosong. Di sini kami kebetulan bertemu dengan beberapa orang pendaki yang lumayan ramah. Saking ramahnya, akan aku ceritakan dalam kemasan sedang dan pedas. Di tenda ini aku rebahkan tubuhku sembari menunggu datangnya malam. Aku menginginkan sesuatu yang mendebarkan pada perjalananku kali ini. Iya, perjalanan yang dihiasi bintang. Tak terasa, mata ini sangat berat dan lelah sampai akhirnya aku tertidur pulas. Dalam damai alam sadar diri ini, aku dibawakan sesuatu sambutan. Sambutan akan mimpi yang tak bisa kukatakan dengan indahnya. Mimpi yang hanya menghiaskan kesedihan dan kepedihan. Mimpi akan peperangan yang aku pun tak tahu apa dan di mana kala itu. Aku menyaksikan pertempuran akan kesaktian dari Dewi Celeng, babi hutan, dengan segala kegarangannya serta perawakan sangarnya. Dewi siapa ku lupa. Iya, kulihat Dewi siapa ku lupa mengerahkan semua pasukannya melawan raksasa dengan kepala anjing itu. Pertempuran demi pertempuran aku saksikan beserta kengeriannya. Namun aku sangat menikmatinya, bagaikan seorang pecinta film di atas kursi bioskop yang empuk itu. Lama kejadian itu kunikmati sampai habis. Sopo awakmu? Kowe apa menungso? Tak pecah bathuk ndasmu, ucap salah satu buto yang menghampiri diriku. Sangatlah terkejut diri ini mendengarnya marah padaku. Rasa gemetar tak terbendung lagi di tubuhku. Sampai, wah! Sapa awakmu? Apa kowe menungso? Tak pecah bathukmu, tak pecah ndasmu, ucap salah satu buto itu menghampiri diriku. Sangat terkejut diri ini mendengarnya marah kepadaku. Rasa gemetar tak terbendung lagi di tubuhku. Sampai, wah! Aku terbangun dalam mimpiku yang sangat aneh dan menakutkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bernafas lega. Kenapa kamu Bala? Kamu gak kenapa-napa kan? Tanya si Alwi. Ternyata sudah di sampingku. Dengan nafas yang masih 1-2, aku mencoba menenangkan diri ini dengan sedikit meminum air mineral itu. Bagaimana juga raga ini terasa lelah setelah melihat kejadian demi kejadian yang hanya kusaksikan dalam mimpiku ini. Gak apa-apa bro, cuma mimpi aja kok, ucapku kepada Alwi. Sambil menaikkan alisnya, Alwi berkata, "Gimana tak cemas? Orang kamu dari tadi teriak-teriak ketakutan. Sudah aku bangunkan, tetap saja tak bangun bro. Tak kirain kamu kesurupan barusan." Tidak kusalahkan,
kalau Alwi merasa cemas. Bahkan teman samping camp kami saja ada beberapa yang mendatangi kami. Mungkin mereka ingin membantuku, atau sekedar ingin melihat keganjilan apa yang disuguhkan Sumbing kepada kami semua di sana. Lama perjalanan waktu, namun tak ada satu teman pun yang melanjutkan perjalanan ke puncak. Sampai, ayo, ini sudah malam bro, kita lanjutkan saja ke puncak. Ya, siapa tahu kita mendapatkan bola Honsram. Kita bersinar di atas, ucapku mengajak Alwi melanjutkan petualangan ini. Naik palamu PA, gak lihat apa? Kabut dari tadi gak hilang juga. Kalau tetap ke atas, bukannya dapat melihat sunrise, malah melihat kuburanmu aku di sana, jawab si Alwi sedikit gusar. Ku coba mengeluarkan kepalaku dari resleting tendaku. Ingat, resleting tenda yang kubuka bukan resleting celana. Benar sekali. Kabut yang tebal dan terbilang tebalnya masih memenuhi area pos 2 itu. Bahkan jika boleh kuterka, jarak pandang kita saja hanya kurang dari 2 meter saja. Jangankan melihat jalur yang akan kami lewati, melihat tenda teman sebelahku saja tidak terlihat. Sungguh Sumbing yang menakutkan kala itu. Kepalaku pusing secara tiba-tiba. Aku merasa ada sesuatu yang menginginkan berinteraksi di malam ini denganku. Namun aku tetap diam tanpa menceritakan pada teman dan sahabat karibku itu. Mataku berair entah kenapa. Yang jelas, ini bukan karena udara dingin yang disuguhkan kepadaku, namun karena sesuatu yang lain yang tak dapat aku utarakan dalam kata. Gending malam itu bersaing dengan sajak cinta dari entah siapa. Masnya gak kenapa-napa kan? Tanya seorang pendaki wanita itu kepadaku. Gak apa-apa mbak, aku cuma bermimpi saja, jawabku menenangkan sebagian orang yang sedang menatapku. Malam tetap berselimutkan embun tebal. Aku dihampiri oleh sesosok. Ya, sesosok wanita muda. Mas yang tadi teriak-teriak ya mas? Boleh ngobrol bareng, ucap wanita itu. Perkenalkan mas, namaku Rosita. Aku dari Batang mas, ucapnya lagi. Sinar rembulan tak dapat kulihat kala itu. Hanya embun tebal dan selalu tebal. Oh iya mbak, aku Bala. Aku tadi gak tahu kok tiba-tiba teriak-teriak katanya, jawabku pura-pura tak tahu akan keadaanku. Percakapan entah apapun yang disuguhkan oleh dia, wanita muda itu, si Rosita. Rosita ini membuatku sangat senang. Walaupun sesekali kami melakukan guyonan sederhana khas anak gunung. Sampai, mas tahu gak? Tadi pas aku turun hampir saja terjatuh di tebing itu mas. Soalnya aku dijorokin sama seseorang, ucap Rosita kepadaku sambil menyembunyikan matanya. Tapi pas di sini, aku cari-cari gak ada satupun yang persis dengan ciri-ciri orang yang mau jorokin aku tadi mas. Coba kalau sampai ketemu, aku hajar dia, ucap Rosita lagi penuh kesal dan marah. Aku cuma diam sebagai pendengar setia dari wanita muda ini. Ya, semoga saja dia tidak kenapa-napa. Sebab dari penglihatan mata batinku, aku melihat sesamar wajah tua di belakangnya. Apakah itu demit penunggunya, atau memang demit Sumbing ini yang akan mencelakainya? Oh, mbaknya tetap berdoa saja, gak usah jalan kalau belum benar-benar aman. Trek dari kabut ya mbak, ucapku menyautinya. Alwi kulihat tetap berkuat dengan HT, sang alat informasinya itu. Tak tahu kenapa, Handtelking yang mempunyai antena panjang itu telah lama menemaninya sebagai anggota penjaga gunung K itu. Waduh, kenapa ya bro? Dari tadi di Sumbing ini alat gak berfungsi sama sekali. Kemeresek pun tidak, alias hening bro, ucap Alwi seraya memutar dan menekan tombol gelombang frekuensinya. Memang Alwi yang aku tahu doyan akan bercanda. Waktu itu dia banyak diam karena sibuk mencari
dan membetulkan frekuensi dari hand talkie-nya. "Coba kamu cek dengan kata-kata indah, bro." "Mana? Aku coba," jawabku, sembari mengambil alat HT itu darinya. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah Gusti Allah. Monitor. Allahu Akbar." Krek. Monitor. Hah? Ternyata sudah berfungsi. Ada sahutan dari frekuensi seberang. Aku selalu mengecek semua alat komunikasiku dengan kata-kata indah itu. Bahkan aku selalu mengetes mikrofon ataupun wirelessku dengan kata itu. "Wah, hebat juga kau, bro. Bisa aktif lagi nih HT." Ucap si Alfi. Bukan aku yang hebat, bro. Tapi kata-katanya itu yang sangat indah dan maha agung, ucapku menyauti si Alwi. Di penantian kami akan hilangnya kabut itu, Alwi memonitor teman-temannya sesama anggota BPBD dengan HT-nya. Dan, ya Tuhan, di Gunung K ada yang kecelakaan, bro. Gimana ini ya? Aku harus turun lagi nih, ucap Alwi ketika mendapat informasi dari frekuensi seberang. "Tenang saja, bro. Kamu turun saja, biar aku naik sendiri aja. Tanggung, bro, sudah sampai di sini kalau aku mau turun," jawabku, agar Alwi tak merasa terbebani atas perjalanan ini. Sekitar pukul jam 2 dini hari, Alwi mau tak mau melanjutkan perjalanan turun dengan dibarengi beberapa teman pecinta alam lainnya yang memang sejalur itu. "Hati-hati, bos. Kamu tahu kan yang mana yang harus kamu lalui?" Hahaha, ucapku. "Beres, bos. Doakan saja aku sampai dengan selamat," ucap si Alwi sambil menepukkan genggaman tangannya ke dada. Sendiri, iya. Sendiri lagi perjalananku nanti merayap di kakimu sumbing yang megah. "Solo hiking lagi, mas," ucap Rosita mengagetkanku lagi. Tersenyum. Hanya senyumanku yang aku berikan kepadanya dan beberapa teman serombongannya. "Loh, kamu gak ikut turun tadi, mbak? Kan bisa bareng Alwi tadi," tanyaku kepadanya. "Tidak, mas. Aku turun kalau sudah hilang saja itu kabut. Sekalian pengen lama-lama di pos 2 ini. Ini, mas, ada kopi sama mie rebus ala Chef Rosita di kaki Gunung Sumbing." Haha, ucapnya seraya menyodorkan gelas almininya dan wadah mie panas itu. "Terima kasih, mbak. Jadi enak nih sayanya," ucapku yang memang pecinta kopi dan mie rebus rasa bayar. Rasa bayar alias gratisan. Kulahap dan kunikmatinya mie itu dengan mendengar nyanyian dari para pendaki di sana. "Di sini senang, di sana senang, di Sumbing pun hatiku senang." Hahaha. Salah satu secuil kalimat lagu yang diiringi irama gitar dan hangat mie dan kopi hitam plus sebat merek kerbauku sangat nyaman sekali. Sempat aku berpikir ada seorang yang sangat menginginkan sebat merek kerbauku ini, namun sampai sekarang aku belum mengirimnya. Memang aku super sibuk, sampai aku pun tak dapat mengirimnya sebat merek kerbauku. Atau aku ini pelit dan medit? Aku tertawa dan tersenyum pada diriku sendiri. Tak terasa pagi sudah menyeruak di pos 2. Sinar tipis mentari pagi sedikit mengusir kabut tebal di lokasi pos 2 ini. Sebagian pendaki sudah membereskan huniannya yang terbuat dari parasut itu. Carrier sudah dijejerkan pada setiap rombongan. Apakah nanti ada yang naik? Batinku bertanya. Semoga saja ada teman yang nanti bisa aku ajak bicara ketika naik ke atas. Batinku bersuara lagi. Aku membersihkan tempat tidurku. Aku lipat dan ku kemaskan tenda domku ke dalam karirku. Aku menunggu hilangnya kabut tebal dan semu itu. Tepukan tangan terasa di pundakku dan mengagetkanku. "Mas, kami turun dulu ya. Hati-hati di tanjakan PHP pokoknya. Dari kemarin, aku selalu mendengar kidung menyayat hati dan diiringi gending yang membuat telinga hatiku menjerit," ucap Rosita sambil melempar senyumannya kepadaku.
Tentu peringatan yang sangat mengagetkanku. Kenapa baru sekarang dia mengatakan hal ini kepada aku? Kenapa tak malam tadi, waktu aku dan dirinya saling bercerita tentang kejadian yang tak mengenakan? Sumbing. Gending sumbing selalu memenuhi isi otakku. Kidung apa? Aku tak mendengar sedikit pun kidung dari alam itu. Lama aku memandang para rombongan itu menuruni trek ke bawah, sampai bayangan rombongan terakhir tak kulihat lagi. Hanya sunyi yang tersaji. Bayangku lagi tak dapat kunalar dengan kata. Kenapa semua orang turun ke bawah dan tak satu pun yang akan naik? Hanya aku sendiri di jalur yang sebenarnya ramai tapi agak sepi itu. Berarti aku sendiri dong ini ke atas, ucap tanyaku kepada batinku. Lama sebenarnya aku terdiam di pos 2 ini, bukan hanya menunggu hilangnya kabut, namun juga mencari teman agar aku tidak sendirian. Namun, sampai sekitar setengah hari, aku tak mendapati satupun pendaki yang akan naik ke atas. Dan akhirnya, aku beranjak pergi. Berdetak jantung ini tidak tahu kenapa. Ya, kalau dipikir-pikir, memang sedikit menakutkan kalau aku melakukan solo hiking di cuaca yang berkabut seperti ini. Namun, sudah hampir setengah hari, tetap tak ada orang pun yang akan naik. Daripada di sini kedinginan, mending aku jalan saja. Siapa tahu ada yang ngecamp di atas, ucapku dalam hati. Selain kaki yang sudah gatal dan kesemutan, aku memang paling tidak betah menunggu dan menunggu. Apalagi menunggu mantan yang tak punya otak sampai meninggalkanku. Kulangkahkan kaki ini dengan mengucapkan bismillah. Kusibak rerumputan kering di sepanjang trek yang aku lewati. Sesekali aku mengambil batu-batu kecil dan mengumpulkannya, hanya sebagai pemenuh rasa jenuhku akan jalanan ini. Bukannya jenuh karena lokasinya, namun jenuh karena aku tak mendapatkan keindahan sumbing dari sisi kanan kiriku. Hanya kabut dan kabut. Sesekali juga aku menyanyikan lagu-lagu mesra saat ini. Kemesraan bukan karena rasa resahku akan kabutmu wahai sumbing, namun karena gundahku akan gending yang selalu menyertai setiap gerak tubuhku ini. Aku tetap tak menghiraukan gending itu, agar aku tak terpengaruh akan rasanya. Rasa diselimuti aura demit penguasa sumbing. Sampai aku terkejut dengan adanya 3 pemuda yang tiba-tiba melintas entah dari mana. Yang jelas itu merupakan selatan dari arah mata anginku. Waduh, ngagetin aja anak-anak itu. Siapa sebenarnya mereka? Kok muncul dari hutan mati? Ucap mimik kecilku. Semakin lama, ketika pemuda dengan memakai pakaian layaknya pendaki itu mendekat ke arahku. Namun aku tak melihat kepala mereka, karena mereka menutup sebagian kepalanya dengan kain entah apa itu. Namun mata mereka memerah, dibaluti hitam di sekitaran mata mereka. Dari mana mas? Mau makan sama kami enggak? Ucap salah satu menawariku makanan. Kalau mau sini, kita makan bareng di sini. Ucap lelaki berjaket biru itu sambil agak membentakku. Kenapa ada pendaki yang tak punya sopan santun seperti ini ya? Mereka bertiga seakan memaksaku ikut makan dengan mereka. Anu mas, aku sudah makan tadi di bawah, jawabku menolaknya. Dengan tatapan yang sadis, mereka mengucapkan, kalau kamu tak mau makan, biar kami makan saja sekalian. Ucap pemuda yang agak gemuk itu. Seketika mereka membuka buntalan atau balutan putih itu, dan kulihat bangkai manusia dikeluarganya dari buntalan mereka. Bangkai dengan daging yang terkoyak di setiap bagiannya masih mengeluarkan darah dengan bau amisnya. Bahkan aku hampir memuntahkan isi perut ini seketika melihat isi buntalan yang akan mereka makan itu. Dibukanya penutup wajah dari masing-masing pemuda itu, dan juancuk,
Wajah mereka bukannya wajah pemuda seperti diriku dan yang lainnya, melainkan seperti atau layaknya kepala anjing dengan segala keganasannya. Dimakannya bangkai manusia itu secara rakus oleh ketiganya, dan sesekali mereka melirikan pandangannya kepada diriku sembari mengatakan, "Iki enak, ayo podo dipangan. Mengko nek umpamane kowe duwe daging mayit, kowe kudu mbagi karo aku. Aku iki Kang. Ini enak, ayo dimakan. Nanti jika kamu punya daging mayat, kamu harus membagi dengan aku. Ini aku," ucap salah satunya. Ingin aku melarikan diri dari mereka. Bukan hanya takut, namun aku juga ngeri melihat perilaku mereka yang bisa dikatakan binatang buas berwujud manusia. Dan dengan secepat kilat angin, ya angin, tiba-tiba menerjang kami seperti ribuan pedang meluncur tepat ke arahku dan ketiga pemuda itu. Aku terpental dan hampir jatuh ke tebing sebelah kananku, dan kulihat sesosok putri dengan kepala celeng dengan iringan gending itu. Mungkin dialah yang disebut Dewi Ratampi. Dia melayang dan diselimuti kabut di sekitarnya. Hihihihi, bangsa demit asu kirek. Ngopo kowe gawe rusuh ning lemah kekuasaanku? Bangsa setan anjing hutan, kenapa membuat rusuh di tanah kekuasaanku? Ucap Dewi Celeng itu. Apa ora bosen kowe kabeh ngrusak tanah kekuasaanku iki? Apa kamu tidak bosan? Kamu semua merusak tanah kekuasaan ini, ucap Dewi Celeng itu lagi. Tanpa babi bu lagi, ketiga pemuda berkepala anjing itu menyerang Dewi Celeng dan terjadilah pertempuran. Sama persis dengan pertempuran yang aku saksikan kala mimpi itu kepadaku pada malam kemarin di pos 2. Ketiga demit manusia anjing itu tanpa komando langsung menyerang Dewi Celeng dengan cakar yang keluar dari jari tangan mereka. Pertempuran yang menyajikan kilatan-kilatan cahaya merah menerangi suasana sore tanpa matahari itu. Aku menyaksikan pertempuran mereka dalam diam. Namun, ada sesuatu pisau yang melekat di pinggang ini, yang mendorongku untuk ikut andil dalam pertempuran yang sengit itu. Duar, duar. Tak hanya kilat yang menyambar, angin pun bagaikan ikut mengisi irama keseruan dari pertemuan dua golongan demit itu. Tiba-tiba, tubuh ini bagaikan ada sesuatu yang tergugah dalam erangan yang tak tahu apa itu wujudnya. Setelah semua kulihat, Dewi Celeng tumbang dan tergeletak di tanah serta mengeluarkan darah segar di mulutnya. Secepat kilat ada sosok lagi yang datang. Dari balik punggungku terseruak asap putih serta penampakan wujud barong. Kepala macan dengan tanpa badan, serta hanya ekor api pun keluar dari punggungku. Tanpa basa-basi lagi, sosok barong itu melindungi Dewi Celeng dan ikut larut dalam pertempuran. Aku hanya diam mematung. Aura keganasan terpancar dari pertempuran kedua itu. Berkali-kali aku memicingkan mataku, karena aku tak mampu melihat kilatan-kilatan cahaya dari benturan dimensi serta benturan energi dari pertempuran barong dan demit asu kikik itu. Lama, sampai pada puncaknya, ketiga demit manusia anjing itu terkapar dan meminta ampun di bawah pusaran awan hitam. Ampunilah kami. Aku berjanji tak akan melukai junjunganmu itu, ucap salah satu demit manusia anjing itu. Dan tak lama, sosok barung langsung melesat ke balik punggungku, disertai awan putih yang mengikuti dan mengekor padanya. Demit anjing itu langsung lari tunggang langgang, meninggalkanku dan lari ke bawah menuju utara mata anginku. Matur suwun cah lanang, aku Dewi Ratampi, pamit wangsul. Terima kasih anak laki-laki.
Aku Dewi Ratambi pamit pulang, ucap Dewi Celeng itu kepadaku. Apakah ini mimpi? Namun kenapa aku tak tertidur kalau ini mimpi? Aku menyaksikan semuanya di sekitaran hutan kayu mati, ya di bawah tanjakan PHP. Aku menyaksikan dan merasakan sendiri kengerian itu. Namun aku tetap tak percaya dengan apa yang telah aku lalui barusan. Aku melanjutkan perjalananku, walau kaki dan tubuhku merasakan rasa panas yang tak terkira. Bagaimana aku bisa seperti ini? Apakah ini yang dimaksud salah satu temanku nan jauh di sana ya? Inikah yang dimaksud masuk ke dimensi gaib setengah nyata? Tak bisa ku beberkan pengalamanku ini dengan logika dan akal sehatku. Aku tetap melanjutkan perjalananku sampai di puncak Sumbing dengan 3.371 meter dari permukaan laut itu. Di puncak yang sangat dingin itu, aku menemukan banyak sekali teman-teman sesama pecinta alam. Di puncak tak kulihat satupun orang yang aneh melihatku. Mereka bersikap biasa saja. Hanya naluriku yang tak tampak sehat. Aku menikmati puncak Sumbing dengan rasa ngilu dan hancur rasa badan ini. Padahal aku setiap naik di Sumbing tidak merasa capek dan payah. Namun kali ini benar-benar membuatku meringkuk dalam beban yang teramat berat. Mas, kamu gak apa-apa? Kok pucat sekali? Ini mas, silahkan minum kopi dan mie rebusnya dulu. Sekalian, kalau masnya mau, bisa mendirikan tenda di sebelahan dengan kami, ucap seorang gadis padaku, dan beberapa temannya menyambutku. Aku kaget ketika melihatnya, beserta para teman-teman di sebelah dia, dan aku mengucapkan kalimat, nama kamu apakah Rosita? Kamu dari Kota Batang? Dan kamu beserta rombongan kamu mulai dari kapan mbak naik ke Sumbing ini? Tanyaku kepadanya yang tampak terkejut. Iya mas, namaku Rosita. Aku dari Kota Batang. Kenapa mas tahu namaku? Ucapnya sambil saling bertatap muka dengan temannya yang lain. Mereka sungguh terkejut karena aku tepat sekali menebak nama dan asal kota mereka. Aku bertanya lagi padanya, apakah Mbak Rosita dan teman-temannya kemarin malam ketemu denganku di pos 2? Mereka tambah bingung, dan akhirnya ada salah satu teman lelakinya yang mengatakan, Mas, kami baru tadi pagi naik ke Gunung Sumbing dari pos 1. Waktu di pos 2, kami memang sekitar setengah siang hari, dan di sana memang agak berkabut. Makanya kami tak mendirikan tenda di pos 2. Namun kami langsung melanjutkan perjalanan sampai di puncak. Dan alhamdulillah, kami sampai sekitar 1,5 jam sebelum masnya sampai. Aku terdiam dan membisu mendengar apa yang mereka katakan. Mereka tak mengenalku. Mereka juga tak bertemu denganku di pos 2 tadi. Terus, siapakah Rosita dan teman-temannya yang kutemui di pos 2 tadi? Bukannya aku bertemu dengan mereka. Bahkan mereka sama persis menawariku kopi dan mie rebus kepadaku. Padahal yang aku tahu, mereka turun dari pos 2 tadi siang. Tapi kenapa sekarang mereka mengatakan baru sampai di puncak Sumbing ini? Tak dapat kutemukan jawabannya. Biarlah aku rebahan saja. Tubuh kesal ini akan kucas penuh di puncakmu Sumbing. Biarkanlah semua yang aku lalui akan menjadi cerita bila bertemu dengan Alwi sahabatku. Hanya dia yang mampu mengatakan dan menjawab apa yang aku pertanyakan sekarang ini di hati dan pikiranku. Malam ku tak mendirikan tenda. Malam ini biar aku tidur di sleeping bagku saja, tanpa atap memayungiku, agar aku dapat melihat jutaan bintang di atasmu Sumbing, hingga fajar menyapu halus wajahku akan cahayanya. Semalam aku tidur, namun tak dapat memejamkan mata. Aku bersyukur bahwa aku baik-baik saja. Tak dapat kuhapus pengalamanku masuk ke dalam dimensi itu. Dimensi di mana seorang bala karsa, kecil dan sangat kecil di luasnya alam gaib Gunung Sumbing.
Tidak kupungkiri kecerobohanku dalam setiap tindakanku, dalam langkahku melakukan solo hikingku, dalam semua yang ada dalam sanubariku, sampai sinar bola seram menyuguhkan keindahannya di puncak Sumbing. Dan pagi itu, pagi setengah siang itu pun, aku ikut turun setelah semua yang aku lalui di perjalanan singkat nan hebatku. Aku ikut beserta rombongan dari Mbak Rosita. Aku ikut mengekor pada mereka. Bukannya aku tak tahu jalur turun, namun aku ingin sekali dalam perjalanan turunku ditemani manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang bukan setengah demit. Manusia alam nyata, bukan setengah gaib. Perjalanan yang tak membutuhkan rintangan apapun. Perjalanan yang sesekali ditemani oleh ocehan anak manusia penuh humor kehidupan. Ya, perjalanan yang akhirnya sampai pada pos 1. Kami pun tiba di pos 1, turun dengan cepat ke pos pendaftaran, melaporkan semua data yang harus kami laporkan. Tak satu pun barang bawaanku yang kurang, menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak, dan aku pun mendapatkan tanda keluar. Kulanjutkan perjalananku ke lahan parkiran, dan aku menaiki alat transportasi yang kalian para pendaki Sumbing pasti tahu apakah itu menuju base camp. Di sana aku pun langsung memesan makanan hangat. Ya, tetap mie rebus telur mata sapi dengan cabai merahnya 3 biji di dalamnya. Tak lupa aku pun meminta air putih dan teh hangat manis pengganti kopi yang aku senangi. Ku ambil posisi kursi paling pojok waktu itu. Ku suapkan makanan ke dalam mulutku, serta mengalir lembut di kerongkonganku, sampai sendokan terakhir. Ku teguk teh manis itu seraya melihat ke samping kanan. Dek! Di sampingku, sudah ada seorang kakek yang tersenyum ke arahku. Dengan wajah teduhnya beliau menyapaku. Kowe rapopo to, Ger? Kowe kudu bersyukur dumateng Gusti sampun paringi sehat lan ora kurang opo-opo. Aku Mbah Bejo, Ger. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi sehat dan tidak kurang apa-apa. Aku Mbah Bejo, ucap kakek itu kepadaku. Seorang kakek dengan baju setelan hitam dan ikat kepala atau udeng-udeng bercorak kulit acan itu tersenyum dan memegang tanganku. Panas. Genggamannya panas sekali, melebihi panasnya cangkir teh yang masih aku pegang itu. Terus kulo nopo, Mbah? Terus aku kenapa, Mbah? Ucapku penasaran. Aku iki wong alus, Ger. Aku sing ana ning ladingmu kuwi. Aku mung jaga awakmu lan sak pituture keturunanmu. Aku ini orang halus, Nak. Aku yang ada di pisaumu itu. Aku cuma menjaga kamu dan seterusnya keturunanmu, ucapnya kakek itu lagi. Aku mung njaluk kowe kudu iso dadi wong sing ana nyata guna kanggo wong liyane, Ger. Saiki aku pamit dikik. Menawa awakmu ana alangan, insyaallah aku wujud rupa barong lan wujud rupa menungso alus kaya saiki. Aku cuma minta kamu harus bisa menjadi orang yang nyata, berguna untuk orang lain. Sekarang aku pamit dulu. Jika kamu ada halangan, insya Allah aku menjadi wujud barong dan berwujud manusia halus seperti ini, ucap Mbak Bejo kepadaku, seraya menghilang bagaikan asap putih yang masuk ke dalam karirku. Aku buka tas itu dan kudapati belati rimbaku seperti sedikit memercikan cahaya. Dan aku pun pulang dengan tanya yang sudah kudapati jawabannya. Aku masuk ke dunia gaib setengah nyata, seperti yang pernah aku rasakan di Jawa Timur sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini pun selesai, tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow Twitternya di @balakarsa.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.